Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Nawang Wijayanti dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 7 akan mengomentari dampak positif dan dampak negatif pembelajaran daring khususnya pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin sedikit bercerita tentang tempat di mana saya sekarang ini singgah. Saat ini saya berada di Balai Penyuluhan Pertanian yang terletak di Jalan Ekokaryo, Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang hanya berjarak antara 230 meter saja dari kediaman saya. Baiklah, di belakang saya ini adalah salah satu pengoptimalan revolusi hijau di bidang pertanian, yaitu padi hidroganik. Padi hidroganik yaitu sebuah metode yang sering kita sebut dengan aquaponik, yaitu sebuah metode penggabungan antara sistem hidroponik dengan kolam yang berada di bawahnya. Air dalam kolam akan dialirkan melalui pipa-pipa menuju tempat berseminya padi. Air kolam yang mengandung kotoran ikan tentunya memiliki beberapa zat yang diperlukan oleh padi sehingga padi bisa tumbuh menjadi lebih baik. Nah, dari sini kita mendapatkan pengetahuan nih tentang pengoptimalan revolusi hijau di bidang pertanian, yaitu padi hidroganik, yang tentunya membawa banyak sekali manfaat, seperti dalam 1 tahun ke depan, padi hidroganik ini akan memiliki masa panen hingga 4 kali tanpa masa jeda sebagaimana para petani menanam padi di sawah pada umumnya. Lanjut ke pembahasan inti. Apa saja dampak positif dan dampak negatif yang kita rasakan, khususnya pada mata pelajaran sejarah Indonesia secara daring atau dalam jaringan. Di era COVID-19 seperti ini, pembelajaran yang dilakukan oleh mayoritas siswa di Indonesia dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Hal ini merupakan sebuah metode baru di dunia pendidikan yang tentu saja membawa dampak positif dan dampak negatif yang saling beriringan. Nah, dampak positif menurut saya adalah yang pertama adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Sebagaimana tugas yang saya kerjakan saat ini, saya menjadi bisa berkunjung ke Balai Pertanian dan menyaksikan bagaimana padi hidroganik itu dan memperoleh pengetahuan tentang padi hidroganik dan juga manfaat-manfaatnya yang tentu saja merupakan wujud nyata pengoptimalan revolusi hijau di bidang pertanian. Yang kedua adalah lebih terampil dalam mengaplikasikan aplikasi dan juga lebih terampil dalam berkarya kreativitas tangan. Adanya tugas bagian alur maupun peta konsep yang dilakukan, ada kalanya diwajibkan untuk harus diketik. Hal ini tentu saja menuntut siswa untuk lebih telaten dan juga lebih sanggup untuk mengaplikasikan beberapa aplikasi terkait seperti Canva dan Grafionica untuk mengerjakan sebuah tugas tersebut. Dan juga selain itu, tugas bagian alur dan peta konsep ada kalanya diwajibkan untuk ditulis tangan menurut kreativitas tangan kita sendiri. Hal ini tentu saja menuntut siswa untuk tetap bisa atau sanggup untuk berkarya kreativitas tangan secara manual. Dampak positif yang ketiga yang kita rasakan adalah kita menjadi lebih efisien waktu dan juga efisien tempat, akan tetapi kita tetap dituntut untuk bisa memanajemen waktu dan tempat. Pembelajaran daring yang dilakukan bisa diakses dan dipelajari, bahkan dikerjakan dimanapun dan kapanpun kita sanggup. Tetapi kita juga tetap dituntut untuk tetap bisa memanajemen waktu, yaitu tetap bisa mengerjakan dan mengumpulkan secara tepat waktu, tanpa harus keluar dari deadline. Yang terakhir atau yang keempat adalah referensi belajar yang tidak hanya berpacu kepada buku. Guru akan memberikan beberapa modul atau materi dalam bentuk format PDF dan juga beberapa video sejarah dalam bentuk link YouTube yang di-share lewat e-learning. Nah, setelah mengetahui beberapa dampak positif, kita tentu saja harus mengetahui apa saja sih dampak negatif dari pembelajaran daring pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Dampak negatif yang pertama adalah kita menjadi lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk membeli paket data atau kuota internet. Tidak semua siswa memiliki fasilitas Wi-Fi. Ada beberapa siswa yang harus menggunakan paket data untuk mengerjakan dan mengikuti pembelajaran daring.
Hal ini tentu saja menjadikan semua siswa harus dituntut untuk selalu memiliki paket data. Bahkan menurut saya, paket data yang saya punyai itu meningkat hingga 3 kali lipat daripada biasanya atau daripada pembelajaran di tatap muka. Dampak negatif yang kedua adalah kita menjadi tidak leluasa dalam bertanya apabila ada pembelajaran atau materi yang kita rasa belum paham. Berbeda dengan pelajaran secara tatap muka, kita bisa langsung berinteraksi, berdiskusi, bahkan bertanya apabila kita belum paham akan materi yang sedang kita bahas. Dan yang ketiga adalah ada kalanya terkendala oleh koneksi internet yang kita gunakan. Pembelajaran secara daring yang kita kerjakan itu melalui koneksi internet yang kita miliki. Ada saja problematika yang muncul saat kita mengerjakan atau mengirimkan tugas. Sebagaimana contohnya, koneksi internet yang tiba-tiba habis saat kita mengerjakan tugas, atau sambungan yang terputus saat kita tengah mengerjakan ulangan. Bahkan, pekerjaan yang tak kunjung terkirim dikarenakan sinyal yang buruk, sehingga saat kita mengumpulkan tugas itu dikumpulkan di luar deadline. Dan dampak negatif yang terakhir adalah pemahaman terhadap materi yang kurang maksimal. Pembelajaran secara daring hanya dilakukan lewat WhatsApp maupun e-learning yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Menurut saya, pembelajaran secara daring itu tentu saja sangat kurang di bidang pemahaman terhadap materi siswa. Mengapa demikian? Apalagi di pelajaran sejarah Indonesia tentu saja sangat gamblang apabila diterangkan oleh guru secara langsung. Demikianlah komentar saya mengenai tentang dampak positif dan dampak negatif pelajaran sejarah Indonesia dalam jaringan atau daring. Semoga bermanfaat, semoga tetap dalam keadaan sehat. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.